Halo Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian di mid Juli ini sampai mid Agustus sambil menyambut tanggal 20 New Moon in Cancer. Oke. Bulan baru di Cancer ini itu kan tanggal 20 ya. Efeknya buat kalian adalah, gue sambil ngeliat berchart. By the way, my tribes ya, Pisces, karena gue juga Pisces, sun sign gue Pisces. Cancer itu ada di Virgo. Di house of fun kita, tolong ya, tolong. Di house of pleasure, di romance, love affairs, play, creativity, self expressions, ya, jiwa kanak-kanakan kita, joy, drama, ya, tuh, new beginning, ya, sesuatu yang baru di daerah itu. Entah bagaimana kita berkreativitas, entah kita berekspresi, entah di romance life kita, ya, hidup pacarannya kita, berpacaran romansanya kita, atau ada yang mau mulai selingkuh, ya kan? Gue mah happy aja jadi jomblo. nggak punya beban, nggak pakai drama, ya nggak. Kalau sampai gue ngerasain drama itu aneh. Di saat jomblo, ya kan, jomblo terus ada drama, dipikir-pikir gitu kan, kenapa ya enaknya jadi jomblo itu kan nggak pakai drama, hidup jomblo. Nah, masalahnya adalah apapun yang nanti kita akan mulai, entah itu dalam berekspresi, entah itu dalam kreativitas kita, entah itu dalam bahkan pacaran, ya, nanti ada resistensi dan hambatan-hambatan yang akan munculnya dari Saturn itu lagi ada di Capricorn, ya. Capricorn itu ada di Pisces, Aquarius, Capricorn, di antara teman-teman kalian sendiri. Oke, di house of networks, di house of friendship. Oke, jadi ada mungkin ada yang bakalan jealous kali, ya kan, ada yang jealous. Itu di house of friendship, jadi ada di networks kamu, di kesadaran bersosial kamu, tentang harapan-harapan kamu, tentang kemanusiaan, keadilan sosial, bahkan teknologi di medsos segala macam kayak gitu. Itu yang nanti akan menghambat apapun yang akan kamu mulai. Kesenangan yang akan kamu mulai nanti akan terhambat oleh dari situ, oke? Bakal ada ya, gimana ya jadi orang Pisces ya, susah. Banyak yang jealous Cin gitu kan. Asal banget sih gue. Untuk ini timeless dan general, jadi nggak ada nama kalian, ambil yang sesuai aja. Kalau emang nggak sesuai, nggak usah dimasukin hati atau nggak usah dipaksain bahkan ya untuk sesuai, ntar bisa gila. Coba kalau emang nggak sesuai, coba cek Moon, Sun, Ascendant, Jupiter, Venus, bahkan North Node sekalian, oke? Dan cross watcher untuk yang berhubungan dengan Pisces, mungkin pesannya juga bisa untuk kalian, jadi kalian bisa juga menikmati ini ya, karena kita emang semua saling berkaitan ya, terkoneksi satu dengan yang lain, jadi nggak mungkin kita tidak terpengaruh. Oke, kalau emang nggak sesuai juga harus diingat, namanya juga prediksi ya. Mungkin belum tentu di kalian udah kejadian. Mungkin untuk beberapa dari kalian belum kejadian. Jadi coba dicek lagi setelah 2 minggu, sebulan, baru mungkin dicek kebenarannya gitu. Terus apa lagi ya? Timeless. Kapanpun kalian masuk ke channel ini, artinya emang energi kalian yang memikat kalian untuk masuk ke sini. Dan itu adalah waktu yang tepat untuk kalian. Oke. Gue akan mulai dengan mystical wisdom untuk tema bacaan kita hari ini. Oke.
Dan habis itu gue udah siapin mix 3 kartu tarot ya untuk baca simple Celtic Cross, yang akan gue yang terakhir akan gue tutup dengan apa yang paling malas kita hadapin bulan ini dan apa anugerah kita bulan ini. Penutup gongnya adalah Goddess Guidance ya, Goddess Guidance, nasihat buat kita bulan ini apa, oke? Dan gue nggak akan berpihak, walaupun gue sendiri juga Pisces ya, gue kasih tahu gue nggak akan berpihak, apapun itu energinya akan gue baca sebagaimana adanya, oke? Gue tidak perlu ini kalian itu gue baca netral ya, karena di sini kita bermain persepsi, karena dengan bermain persepsi kita juga mencoba untuk mengendalikan emosi kita, oke? Memahami situasi dengan memahami persepsi dan emosi. Lala, kita dapat moving forward, get ready for positive change. Kita disuruh move on, ya kan? Siap-siap untuk perubahan yang positif. Yoa dong. Baca nggak? Maaf ya refleksinya. Kok gue ngerasanya akan ada hambatan gitu ya. Kita moving forward, memang kita disuruh move forward dan akan emang ada perubahan positif ya, tapi pasti ada rintangan karena si gambar beruang ini ya, buat gue itu rintangan, tapi jangan pernah berkecil hati. Rintangan itu emang selalu ada ya nggak? Kalau nggak ada rintangan namanya taman kanak-kanak. Bahkan kalau nggak ada rintangan itu membosankan ya nggak, bisa? Pisces, apa yang terjadi dengan Pisces di bulan ini? Pisces. Oh ya, untuk kamu yang baru masuk ke sini, yang join di Fortune Star 22 ini, gue selalu membaca tarot dengan astrologi. Gue kaitkan dengan astrologi dan chartnya diagram 12 konstelasi bintang zodiak, oke? Kalau gue suka ngomong rumah 1, rumah 2, rumah 3 tuh artinya rumah 1 sampai rumah ke-12 adalah bintang Aries sampai bintang Pisces, rumah 1 sampai rumah ke-12, oke? Yang apapun energi yang berkesinambungan itu yang akan membawa kita sedikit, memberi pencerahan akan persepsi yang akan kita bentuk, oke? Dan kalau kalian pengen tahu, sun sign itu adalah kalau kita mau ngeliat, kalau kita mau nonton tarot ya, menonton tarot berdasarkan sun sign itu saat kita lahir ya. Kayak gue, karena gue bulan Februari akhir, jadi gue Pisces gitu kan, itu sun sign gue ya kan. Sun sign gue itu biasanya justru lebih ke soul ya, lebih ke purpose gitu, lebih jauh. Tapi kalau untuk melihat apa yang akan terjadi sama gue gitu, gue ngelihatnya gue nontonnya ke ini ascendant sign gue. Kalau gue pengen tahu tentang relationship gue, tentang asmara gue sebagai cewek akan nonton Venus sign gue sama Jupiter sign gue, oke? Kalau gue cowok, gue akan nonton Mars sama Jupiter. Venus juga boleh. Mars itu kan pasangannya si Venus gitu. Terus untuk emosional seseorang, emosional gue ya, gue ngelihatnya moon sign gue. Apa yang dia rasa, apa yang gue rasa, itu gue ngelihatnya moon sign gue. Dan biasanya orang berpikir dan bertindak itu berdasarkan moon sign-nya. Jadi sangat penting kalau kita melihat moon sign, nonton moon sign kita.
karena orang itu akan bertindak berdasarkan apa yang dia rasa. Oke. Apalagi kalau pengen lihat takdir kalian ya, North Node sign. King of Wands. Situasi kita saat ini adalah King of Wands. Aries. Ini energi Aries by the way, fire sign, atau mungkin kalian berhubungan dengan Aries, Leo, atau Sagittarius. Tapi buat gue personally itu energinya Aries. Tantangan kalian, Two of Cups kebalik. Fondasi kalian, fondasi kita. Fondasi kita adalah moving on, moving forward, mengambil kendali hidup kita sendiri. Dan ini kemenangan untuk moving on, moving forward. Ini energi Cancer. Ya. By the way, Mercury, Venus, Matahari, dan bulan nanti akan ada di Cancer. Yang baru saja lewat. Ace of Pentacles. Oke. Fokus dan intention kita. Ace of Pentacles. Gue tadi kayaknya udah gue kocok deh abis ini. Abis siapa namanya tadi? Virgo. Outcome kita. Sorry guys. Outcome kita Queen of Pentacles. Energinya Capricorn. Beneran deh, energinya Virgo banget. Kan gue habis kerjain Virgo ya. Gue udah kocok lagi. Gue udah kocok asli. Kalian juga lihat kan gue udah kocok. Kalau emang gue akan coba ulang nanti. By the way, energi secara keseluruhan adalah Nine of Swords. Kita dikejar oleh kecemasan dan ketakutan kita sendiri. Ada yang pernah punya trauma? Entah kalian dijebak atau kalian yang menjebak diri kita sendiri ya, dengan pikiran-pikiran, persepsi-persepsi kita. Oke. Ini bisa kita sendiri, bisa juga orang lain, yang membuat kita menjadi seakan-akan trauma. King of Wands, kondisi kita saat ini adalah, situasi kita saat ini adalah King of Wands. Kita new beginning, kita lagi mau ambil langkah, bukan mau ambil lagi, kita yang taking charge, kita yang kita bertanggung jawab, kita ngambil langkah, kita yang akan memulai. Karena ini energi Aries itu selalu new beginning. Dia sebagai leader dari hidupnya sendiri, dari situasinya, dia ngambil sikap, dia bersikap. Dan karakter dari King of Wands itu adalah self-employee, entrepreneur, leadership, atau seorang ayah. Loyal. Dan dia pegang kendali. Dan dia sangat charming ya, dia charming.
charming, percaya diri, sociable, dan dia punya orang-orang yang bekerja buat dia di belakang. Entah kalian berhubungan dengan seorang Aries ya. Gue sih moon sign, gue sih Aries. Tantangan kita, rintangan kita, Two of Cups kebalik. Sesuatu yang sudah lawas, sesuatu yang sudah berakhir. Kenapa jadi tantangan ya? Kalau udah berakhir kan udah dong gitu. Untuk moving on kali ya, betul. Karena fondasi kita adalah moving on. Ya kan? Ini juga disuruh moving forward, ya kan? Jadi he says di yang sudah berakhir sudahlah. Say bye-bye. Say bye-bye kepada yang sudah lewat. Oke. Nggak perlu disesalkan. Ya. Buat apa juga gitu loh. Terus gue belum. Fondasi kita adalah The Chariot. Ya kan? Kita berhasil menguasai diri kita sendiri. Oke. Mendamaikan antara yang baik dan yang jahat dalam diri kita sendiri untuk berteman ya, dan kita ambil kendali untuk maju menghadapi apapun rintangannya ya enggak, dan membawa kebenaran selalu menuju ke kebahagiaan. Ini bunga matahari nih yang jadi pedoman dan pegangannya ya, kebenaran dan kebahagiaan. Ini energinya Cancer. Cancer itu ada di rumah kelima, rumah bersenang-senang. Ya kan, Pisces. Iya, rumah kelima, rumah bersenang-senang, kreativitas kita ya, dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Yang baru saja lewat, kesempatan, opportunity, suatu ikatan yang baru, suatu kerjaan baru, suatu komitmen baru, suatu kontrak baru, sesuatu yang baru dan real dan nyata. Apa yang difokus kalian? Sesuatu yang baru dan nyata. Kita dapat 2 Ace Pentacles. Yes. Jadi fokus dan intention kita adalah entah itu komitmen, pekerjaan, income, semua yang nyata, semua yang material ya, sesuatu yang nyata. Outcome kita adalah Capricorn. Ini energi Capricorn atau Earth sign, yaitu Capricorn, Taurus atau Virgo. Menurut gua secara personal ini energinya Capricorn. Oke, Capricorn itu ada di group of friends ya, teman-teman kita. Ada di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu adalah House of Friendship. Jadi mungkin ini sahabat kita ya, salah satu teman dari kita. Mungkin ada yang berhubungan dengan Capricorn, oke. Yang artinya tuh energinya Capricorn itu yang baik-baiknya adalah dia nurturing, dia sangat care, dia grounded, dia apa adanya ya, dia apa adanya tuh maksudnya gini. Dia sangat napak gitu, dia nggak terlalu wow gitu, nggak, dan dewasa, dia suka jagain, merhatiin teman-temannya, orang-orang sekitarnya ya,
Dia dan biasanya dia juga jago dalam finansial, keuangan, dan biasanya dia tajir. Eh, dan dia bekerja keras. Oke? Klarifikasi Nine of Swords. Apa sih yang ngejar-ngejar kamu? Kayak kita, ya kan? Two of Pentacles, tapi kebalik. Ten of Pentacles, kemapanan, stabilitas, abundance. Seven of Cups. Energi secara keseluruhan. Four of Cups. Kita cemas. Apa yang membuat kita cemas, tidak bisa tidur, bikin kita parno, itu adalah Four of Cups. Four of Cups itu kita stagnan, kita boring, kita bosen, kita kehilangan kesempatan, kita miss opportunity ya, kita kehilangan kesempatan, kita stuck. Cemas sama stuck. Kok bisa sih? Enggak, gue sih kayaknya sih enggak ya. Oh. Klarifikasi, Two of Coins kebalik. Two of Coins kebalik itu artinya kita sudah tidak mau terlalu busy ya. Kita sudah, kalau ini kan dua koin ini biasanya mengartikan kita terlalu sibuk ya. Kita terlalu sibuk. Kita cuma punya dua tangan, dua-duanya sibuk. Oke? Entah itu untuk menyeimbangkan apapun yang kalian lagi lakukan, oke, atau kalian lagi atau kita lagi menimbang-nimbang ya antara kedua pilihan gitu, oke. Kebalik artinya entah kita sudah ambil pilihan dari kedua pilihan yang tadi kita lagi timbang-timbang, entah kita juga sudah mengambil keputusan untuk tidak mau sesibuk sebelumnya. Oke. Tapi di deck ini gue ngelihatnya fun, anak-anak yang lagi having fun, yang lagi main-main. Kesibukan bermain-main ini kita sudahkan. Buat gue artinya itu kali ini. Yang kalian jadi kita kita parno, kita cemas karena kita kebanyakan main-main, nggak dewasa gitu kesannya. Dan karena kita pingin mapan, kita pingin punya struktur dan fondasi stabilitas yang kuat, yang solid. Oke. Dan ingin kecukupan. Seven of Cups. Seven of Cups ini energi kalian sendiri ya, artinya kita suka bermimpi ya, bermimpi dan berilusi akan pilihan-pilihan yang akhirnya membuat kita selalu stay stuck. Four of Cups, stay stuck, selalu mimpi dan tidak hidup di momen, di saat ini. Itu emang kebiasaannya Pisces ya, untuk emang udah ciri khasnya Pisces untuk pelarian ya, pelarian. Kita nggak suka sedikit, kita kan emang pemimpi kan, kita emang dreamers ya, kita nggak suka sama keadaan sekitar kita gampang banget langsung tuk gitu, langsung switch
tutup, tak, langsung mimpi. Dimanapun kita berada, nggak efek. Kita gampang mimpi. Iya nggak? Nah, Pisces gitu loh, ya kan? Seakan-akan kita di situ tapi kita nggak di situ, ya kan? Kenapa? Lo mau ngomong apa, kalau pada ribut kayak gimana pun juga gue juga nggak peduli gitu. Karena gue disibuk di mimpi gue sendiri, ya kan? Gitulah Pisces. Ya kan? Suka lari dari kenyataan. Artinya sibuk di dalam alam mimpinya, sehingga dia selalu hidup di Four of Cups, dan bahkan tidak sadar gitu, kalau di sekitarnya tuh gini, woi gitu, bangun dong gitu, bangun, apaan sih gitu. Katanya apaan sih, lo nggak lihat ya gitu. Woi, bangun gitu. Pisces, woi gitu. Itu ciri khasnya Pisces banget sih, ya kan? Seven of Cups, ya, kita terlalu hidup di dalam alam mimpi gitu. Makanya kita kan selalu Pisces kan yang punya rumah ke-12 ya. Rumah ke-12 itu tentang alam bawah sadar. Ya, kita lebih melek pada hal-hal yang bukan duniawi. Kita lebih melek pada dunia mimpi. Kita emang pemimpi. Kita memang lebih melek pada energi. Kita lebih melek pada kreativitas, fantasi, ya. Hal-hal yang memang tidak terlihat. Kita selalu hidup di negeri dongeng. Gitu deh Pisces, ya nggak? Nah, di bawahnya Four of Cups itu ada King of Swords, energinya si Aquarius. Oke, sekarang kita lihat klarifikasi. Jantung bacaan kita adalah The King of Wands. Siapa tuh gitu, King of Wands, ngapain sih dia gitu di jantung bacaan kita sih? Five of Cups, sedih boh, doi lagi sedih, lagi kehilangan semua yang dia punya, hilang. Biasanya kalau di deck lain kan, kalau di kartu-kartu lain cuma 3 yang jatuh, terus 2 masih ada di belakangnya gitu kan. Jadi tinggal muter aja dia masih bisa senyum karena masih punya 2 lagi. Ini enggak, semuanya jatuh 5-5-nya. Liang, Eight of Cups, karena memang itu keputusan kita meninggalkan jadi kita kehilangan karena emang keputusan kita sendiri yang emang mau move on kan. Terus Eight of Wands, ini fast communication, ini communication atau nggak travel ya. Ini bisa juga orang pada bilang Cupid arrows. Jadi komunikasi tentang sesuatu yang spiritual bahkan, dan juga romantis. Oke. 8 berapa? 13 4. Ini kan 5 cups sama 8 cups. Gue tambahin jadinya 13 cups, ya kan? 13 cups jadiin 1 digit berapa? Balik ke 4 cups. Stagnan, stuck, bosen, dan miss opportunity. Anyway, ada komunikasi tentang itu. Akan dapat komunikasi, ya, entah kalian akan memberikan informasi itu, memberikan komunikasi itu, atau kalian akan mendapat. Kita energi secara keseluruhan. Nine of Cups, happy. Entah itu sementara sifatnya, entah itu ilusi juga sifatnya, ya kan? Kebahagiaan ini, yang penting bahagia ya Cin ya.
klarifikasi dari Two of Cups kebalik. Ini yang kemarin kita tinggalin bukan? Two of Cups. Ah ya. Ten of Wands kebalik. Ini Ten of Wands. Oke. Ini kebalik. Eight of Coins. Knight of Wands. Energi secara seluruhannya Four of Swords. Healing, merenung, introspeksi, meditasi, bertapa. Energi dari Two of Cups kebalik ini adalah kita merenung, mencoba menyembuhkan luka dari sesuatu yang emang baru kita akhirin, ya. Dan Two of Cups ini klarifikasinya, ya. Ten of Wands kebalik. Ini bisa dibilang relokasi, ya, pindah rumah, atau semua yang kita bangun, semua yang kita udah bangun, kita release, kita bebaskan. Kita membebaskan diri kita dari apapun yang sudah kita bangun sendiri. Oke. Dan kita fokus pada pekerjaan, pelajaran. Oke. Belajar, bekerja, berupaya. Dan ini energinya Sagittarius. Entah ada yang berhubungan dengan seorang Sagittarius. Ini bisa juga dibilang traveler, ini bisa juga dibilang player, ya. Karena dia suka datang dan pergi seenaknya. Sagittarius itu di birth chart kita ada di sebentar. Aquarius. Sagittarius itu di rumah ke-10 kita. Di rumah ke-10 kita yaitu rumah status. Rumah status tentang reputasi kita, public image kita, tentang struktur kita, tentang status sosial kita, tentang karir kita, tentang maskulinitas kita, ya. Tentang seorang lelaki di hidup kita, entah itu ayah, entah itu pasangan, ya, entah diri kita sendiri, maskulin side-nya kita, yang ingin. Sagittarius itu karakternya adalah freedom, ya, kebebasan, independen, oke.